Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di obrolan santai ya Indonesia. Kita masih berbicara tentang ini ya, tentang the anatomy of stretching. Kita kemarin udah masuk ke bab 2. Bab 2 itu tentang the principle of stretching. Jadi saya paling mereview kembali ya yang bab 2 kemarin. Jadi ketika kita ingin melakukan stretching, pasti ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan menjadi patokan lah buat kita gitu ya. Yang pertama itu benefit dari stretching. Apa sih manfaatnya buat saya? Jadi ketika kita tahu apa sih manfaatnya buat saya, biasanya itu lebih memotivasi kita untuk melakukan semacam apa sih kayak kita mah motivasi. Nah, benefitnya. Salah satu benefitnya adalah improve range of movement. Range of movement tuh jangkauan gerakan dari persendian. Leher bisa nengok ke kiri, bisa nengok ke kanan. Ketika range of movementnya terganggu, maka dia hanya mencapai batasan-batasan tertentu. Nah, dengan stretching, batasan-batasan itu atau gerakan yang seharusnya dicapai itu kembali lagi. Yang kedua itu increase power. Saya sering mengulang-ulang saya sama pasien ya bahwa kalau jangkauan gerakan kita terbatas dari setiap persendian, maka area atau kekuatan dari fungsi-fungsi yang biasanya normal seperti tangan, berjabat tangan, mengangkat, dan lain-lain gitu ya. Misalnya kaki kemampuannya berjalannya terhambat. Jadi kemampuan dari si area tersebut, misalnya kaki untuk berjalan, itu berjalan jadi lemah. Yang ketiga adalah reduce post exercise muscle soreness. Jadi pasca exercise, pasca olahraga itu tidak terlalu parah. Nah, makanya rata-rata biasanya teman-teman yang contoh misalnya tadi pagi, Kang siapa tuh saya lupa. Lokasi di mana Bang? Di Bandung. Nah, contoh misalnya oh, banyak lah contoh kita contoh yang tadi pagi ya. Dia itu 2019 berhenti karena pandemi itu kan. Seakan-akan pandemi itu mensahkan diri kita tuh nggak olahraga. Ya pandemi aja biarin aja gitu. Sama seperti gini, dunia resesi, terus kita nggak perlu makan gitu, tetap perlu makan, perlu kerja kan. Ya ngapain juga mikirin resesi dunia gitu, kerja mau kerja aja. Resesi dunia itu hanya untuk orang konglomerat, kalau kita mah nggak terlalu ngaruh. Kang Doni Firmansyah, kebetulan kita besok Kang Doni, besok tuh kita buka praktek dari jam 7 pagi, kebetulan sudah full 15 orang. Jadi untuk besok tidak bisa menerima yang OTS, on the spot. Biasanya OTS bisa, misalnya masih ada slot misalnya baru terisi 10 orang, terus masih ada 5 kan. Nah itu bisa menerima on the spot. Kayak tadi pagi, itu on the spot bisa. Ada beberapa slot yang masih tersisa gitu, bisa. Tapi kalau kondisinya on the spot tuh jadi kayak gambling gitu loh. Nah, cek di mana? Cek di admin. Kemungkinan hari Sabtu Minggu masih ada ya. Oh, Abi di Cigadung. Sama Abi di Cigadung. Berarti tetanggaan ya, Kang Doni. Jadi bukannya tidak ingin menerima tetangga, cuman maksudnya keterbatasan dari kemampuan saya melayani gitu. Karena kan di Indonesia itu kan kecil ya. Maksudnya orangnya itu aja, saya sama Pak Agus aja. Nah, di hari Sabtu Minggu masih ada. Sabtu Minggu masih kosong, masih banyak. Oke, balik lagi ya. Reduce fatigue. Fatigue tuh kelelahan, capek. Jadi kalau badan ini dalam keyakinan saya dan itu terbukti berulang-ulang, tubuh yang dalam kondisi tidak tegang atau otot-ototnya terkondisikan atau persendiannya berfungsi dengan baik atau tubuh dalam kondisi bugar dan fitness itu akan memberikan dampak terhadap produktivitas. Contoh misalnya saya duduk,
Saya seorang arsitek misalnya. Saya seorang arsitek itu akan lebih efektif dan lebih tahan terhadap sakit, lebih fleksibel, lebih bisa fokus, lebih bisa kuat berjam-jam duduk kalau tubuh saya pada kondisi lentur. Contoh karena misalnya saya stretching gitu ya. Setiap kali saya per 1 jam saya stretching. Stretching tuh jangan kepikiran kayak gimana ya, santai-santai aja. Jadi kan ada orang ngerjain project gitu ya, berjam-jam duduk aja, lupa gitu, lupa berdiri, lupa ngelenturin. Masa kita kalah sama kucing sih gitu loh. Dan nanti ada yang bilang, ya itu kan kucing, jadi kucing itu kan hukum dia tuh. Soalnya pernah tuh saya ngasih contoh tentang kucing stretching ya, dia ini ngomentarin aja. Orang netizen sekarang kan senangnya ngomentarin ya. Itu mah kucing bukan manusia ya, emang kucing. Kita tuh belajar dari mana? Kita belajar dari alam. Emang pesawat niru apa? Niru burung pesawatnya. Oh burung bisa terbang, kenapa bisa kucing? Kita tuh belajar dari mana? Kita belajar dari alam. Emang pesawat niru apa? Niru burung pesawatnya. Oh burung bisa terbang, kenapa bisa terbang? Dipelajari aerodinamikanya. Bisa terbang manusia karena belajar dari alam. Kayak kita belajar dari kucing. Kucing itu insting dia tuh kalau dia pegel dia stretching tubuhnya, mau lihatlah ke bahasa Sunda. Kita enggak gitu loh. Kita tuh lebih canggih lagi. Kita punya pemikiran, punya akal sehat, punya logika yang lebih tinggi dari binatang. Manusia itu kan sebenarnya binatang yang berpikir. Cek filsuf Yunani lah gitu. Binatang yang berpikir, walaupun sebenarnya kita bukan binatang, yang berbeda ya. Namanya binatang berpikir gitu ya. Nah, binatang yang berpikir. Nah, kita punya pola-pola. Kenapa tidak kita terapkan pola-pola stretching tadi? Nah, jadi ini reduce fatigue, mengurangi kelelahan. Jadi kalau bukan pekerjaan yang berat, nah kemarin kan ada direktur PR tuh dari Pikiran Rakyat, bukan pekerjaannya yang berat. Ya, ingat ya, bukan pekerjaan yang berat, tapi, nah ada tapinya. Tubuh kitanya yang tidak bisa diajak kerja berat. Oke, saya baca ya sedikit-sedikit. Ini ada yang nanya nih. Oke, Teh Arumi Nasho. Teh Arumi berarti. Sering sakit tulang belakang kayak ditusuk, kenapa ya? Tulang belakangnya tidak fleksibel teh. Tahu dari mana tidak fleksibel ya, intinya gitulah. Tulang belakang itu fungsinya sebagai apa? Sebagai suspensi tubuh. Ketika dia fungsinya sebagai suspensi tubuh, harusnya dia tuh punya kelenturan. Bentar saya benerin dulu. Harusnya dia punya kelenturan. Kalau dia nggak punya kelenturan, berarti jelek tulang belakangnya. Fleksibilitas yang kita bisa. Ini kan stretching itu tentang fleksibilitas. Berarti kalau ada sakit yang saya bilang tadi, di bahu sakit ini, berarti fleksibilitasnya kurang. Berarti stretchingnya kurang. Saya tukang nyuci. Atau nyuci mah beda lagi. Oke ya. Oke Kang, Abi rada nyaman di leher sarang punggung. Mangga Kang Doni. Yang sakit tulang belakang kayak ditusuk kenapa ya? Kang, rahang nggak simetris bisa diterapi gak ya? Terayu, lokasi di mana? Lokasi di Bandung. Kang, rahang nggak simetris bisa diterapi gak gini? Kalau tidak sih udah 15 tahun yang lalu, nah mungkin rada ribet ya. 15 tahun yang lalu mah susah. Terus ada pengaruh lagi rahang tidak simetris dari apa selain cedera? Misal 15 tahun yang lalu ketendang, main apa, suka taekwondo ketendang, kan kebentuk tuh ya, mengok gitu. Itu tuh susah dikembalikan lagi. Bukannya nggak bisa, susah gitu. Susah tuh bukan nggak bisa ya. Beda gak sih nggak bisa sama susah? Kerasa hasilnya. Kerasa hasil tiap orang tuh beda-beda loh ya. Tulang belakang sakit bisa diterapi gak? Bisa teh. Bisa. Teh Arumi bisa ya. Saya nyampe kan suaranya. Mah, suara aman gak? Oke, sekarang kita sambil nanya-nanya mangga sambil saya ngejelasin tentang type of stretching ya. Stretching is slightly more technical than swinging a leg over a plank. Jadi dia menceritakan di sini
Jadi stretching itu, pelenturan itu lebih ke arah technical. Lebih ke arah technical tuh apa ya? Ya lebih ke arah teknik lah. Nah, gitu ya. Jadi stretching lebih ke arah technical. Bentar-bentar teman-teman. Suara aman ya, Mah? Lokasi di mana? Lokasi di Bandung teh. Ya, yeah. There are rules and technique that will maximize its benefit and minimize the risk of injury. Jadi dengan adanya teknik dan rules yang diberikan, maka itu akan mengurangi injury, cedera. We will look at the different type of stretching. Nah, di sini dijelasin tentang beberapa tipe-tipe stretching ya. Nah, just there are many different ways to train. There are also many different ways to stretch. Jadi nanti kita akan ketemu dengan berbagai jenis stretching ya. Tapi jenis stretching itu jangan dijadikan bahan perdebatan gitu loh. Contoh misalnya kalau pernah teman-teman yang pernah ngerasain Thai massage ya. Thai massage juga isinya tentang stretching. Main stretching gitu. Ada bagian-bagian tertentu yang ditekan, tapi bagian-bagian tertentu yang ditekan itu tidak berarti emas secara garis besarnya atau pakem besarnya itu Thai massage itu tidak menggunakan oil. Yang dilakukan adalah men-stretching seperti jadi ngorek gitu suaranya. Ganti gitu ya. Coba kita cek. Saya ngecek ini dulu ya bentar. Ini naon sih? Lokasinya paling mana? Iya wargi abdi ti Cengklak nuju Bayi Sauna. Ayeuna mah tes dengrek sapari badan. Belum nyampe. Kalau cacat dari lahir rada susah ya jadi kalau cacat dari lahir suara gimana mah? Aman? Saya ngecek suara dulu ya. Nanti dia ngomong jauh-jauh soalnya. Aman nggak? Suara aman nggak? Oh, untuk daerahnya di mana? Di daerah Bandung. Jadi kalau Cenglak dari Bayi mah punten teu bisa ya. Nyawanya jangan kan Cenglak dari lahir, ada yang nyawanya jangan kan Cenglak dari lahir, ada yang suara aman mah? Suara udah aman ya. Kedengeran lah ya. Ini malah kedengeran aja. Tuh, tadi sih sampai mana tuh? Cenglak dari lahir ya. Oke. Static stretches. Static stretches is performed by placing the body into a position whereby the muscle, a group of muscle to be stretched is under tension. To begin, both of antagonist and muscle to be stretched and relaxed. Then slowly and constantly the body is moved to increase. At this point, this position is held and maintained to allow the muscle to lengthen. Jadi di sini disebutkan ada dua static stretches dan dynamic stretches. Jadi statiknya statis lah ya. Jadi yang biasa kita lakukan pada posisi yang seperti stretching yang biasa kita lakukan lah gitu pada posisi statis, nanti di slowly and dilakukan secara perlahan-lahan, dihitung 1 sampai 10 seperti gitulah ya. Static stretching is very safe and effective form of stretching. Jadi ini disebutkan sebagai bentuk stretching yang paling aman. Kedua, passive stretching or assisted. This form of stretching is very similar to static stretching. However, another person or operation used to help. Kalau passive stretching itu jadi seperti di terapi. Jadi disebutnya passive stretching. Jadi kita stretching, tapi biasanya assisted. Assisted itu ditemani lah ya, entah oleh personal trainer, entah oleh terapis, sehingga tubuh kita di stretching oleh orang lain. Disebutnya passive stretching. Therefore, it is very important that any apparatus used is both solid and stable. When using partner, it is imperative that no jerky or bunching force is applied to the stretch muscle. So choose a partner carefully. Jadi di sini suruh memilih
partner atau terapis yang mengerti tentang stretching itu sendiri, karena bisa membahayakan nantinya. Due to the greater force applied to the muscle, this form of stretching is slightly more hazardous. Nah, karena dibantu, maka otomatis akan ada beberapa apa sih bahasanya tuh, tekanan-tekanan yang bisa jadi berlebihan. Hazardusnya berbahaya ya. Nah, berbahaya dalam di sini maksudnya gini, kalau partner atau terapis yang menyertainya itu tidak tidak mengerti lah gitu loh. Jadi harus benar-benar mengerti. Oke, lanjut ya. Nggak apa sih, saya kayak ngasih pelajaran. Active stretching. Active stretching is performed without any aid or assistance from external force. The form of stretching involves using only the stretch of the opposing muscle to generate a stretch within the targeted muscle group. Jadi di sini disebutkan apa stretching yang aktif itu jadi menggunakan otot oposit dan otot oposit itu yang berlawanan ya. Jadi kayak tarik menarik lah gitu. Kayak tarik menarik. Jadi ototnya tuh bukan hanya, jadi contoh misalnya gini, ini kan begini aja ya. Nah, kalau oposit tuh misalnya dia tarik ke sini, tapi leher ditarik ke arah sana, jadi oposit. Nah, itu saya suka menggunakan yang berlawanan, supaya apa sih fungsinya, salah satunya adalah supaya tarikannya makin kuat gitu. Misalnya mendorong ke arah tembok, itu juga disebutnya active stretching juga. Jadi ada tekanan. Kalau yang stretching yang tadi pasif kan, ya bukan pasif, statik kan lebih menggunakan tubuh saja tanpa ada perlawanan. PNF stretching, PNF ini lebih is a more advanced from flexibility training ya. Jadi PNF tuh kalau di teman-teman fisioterapis ini untuk membangkitkan kembali atau memperbaiki kelenturan dan untuk menghidupkan otot. Jadi biasanya untuk orang-orang yang cedera, setelah cedera. There are many different variations of PNF stretching principle, and sometimes it is referred to contract-less stretching. Gitu ya. Dan PNF itu biasanya ada terapisnya, nggak bisa sendirian. Isometric stretching, bentuk dari passive stretching similar to PNF. Nah, seperti itulah ya. Tuh, oke. Terus isometric position of passive stretching ya. Nah, sekarang kita masuk ke dynamic stretches atau pelenturan-pelenturan yang dynamic. Ballistic stretching. Ballistic stretching is an outdated form of stretching that uses momentum generated by rapid swinging, bouncing, rebounding movement. Jadi ciri dari dynamic stretches itu salah satunya adalah melakukan stretching dalam bentuk pergerakan, lebih banyak bergerak gitu tubuh ya. Jadi menggunakan gerakan swinging, bouncing itu lompat-lompat gitu ya, rebounding dan lain-lain. Jadi menggunakan pergerakan. Dynamic stretching. Unlike ballistic stretching, dynamic stretching uses a control soft bounces, swinging motion. The force of bounce Nah, kayak gini ini kita lewatin aja karena ini kan sebenarnya masalah peristilahan aja ya. Active isolated stretching, resistance stretching, and loaded stretching. The rule for safe stretching. Nah, ini kita masuk ke rule-nya ya. Di sini banyak penekanan kalau saya lihat. Oke. The rule for safe stretching. Jadi stretching kopi brown sugar, kopi merah brown sugar, kopi susu, susunya ada nggak?
Ada beberapa rules atau peraturan untuk self stretching. Banyak orang gini ya, merasa kalau stretching sendiri nanti bahaya. Sebenarnya bahaya itu karena nggak tahu ilmunya aja atau nggak terlalu berhati-hati lah ya. eh Stretching mau nggak mau itu harus dilakukan ya. Jadi kita jangan terpaku juga dengan batasan-batasan lah ya. Misalnya gini, contoh misalnya kalau kita mau hidup sehat, kita tuh harus jadi dokter kan nggak juga. Itu nggak semua dokter juga sehat. Jadi hidup sehat itu nggak harus jadi dokter. Terus kalau kita mau jadi sehat harus jadi herbalis kan enggak, itu kan sebuah profesi. Nah, cuman untuk bagian stretching kita juga jangan terlalu banyak parno juga gitu. Oh, nanti kalau stretching begini, nanti kalau salah sakit begini begini begini. Ya justru dari pengalaman-pengalaman itulah. Nah, kita mengkolek informasi yang secukupnya mengenai stretching sehingga kita cukup yakin bahwa ini tuh tidak berbahaya. Mengkolek atau mengumpulkan sejumlah informasi yang cukup untuk melakukan stretching. Jadi tetap harus stretching gitu loh, tapi dengan porsi yang kita sebagai bukan profesional lah ya. Karena tubuh kalau tidak di stretching, maka dalam jangka panjang dia tuh sebenarnya tumpukan dari kekakuan-kekakuan tadi. Contoh misal orang tiap hari kerjanya apa tuh namanya? Kerjanya misalnya di bengkel atau kerjanya ngarit atau kerjanya duduk lama. Dengan pengetahuan yang sederhana mengenai stretching, itu dia bisa terbebas dari kekakuan-kekakuan otot dan persendian karena duduk lama tadi. Sehingga kita nggak perlu ada cara nyalahin duduk lama lah. Oh kayak kerjaan saya lah, emang kerjaan dia emang duduk gitu. Ini gimana lagi? Kerjaan supir ya emang duduk. Emang nggak ada supir nggak ada kan berdiri gitu. Nah, bukan menyalahkan pekerjaannya, tapi awareness kita terhadap pekerjaan itu gitu. Nah, nih the rules for self stretching. As most activities there are rules and guidelines to ensure that they are safe. Stretching is no exception. It can be extremely dangerous and harmful if done incorrectly. Jadi stretching juga tanpa pengecualian bisa berbahaya kalau tidak dilakukan dengan benar. Tapi nggak usah jadi rumit ya. Tapi kita hanya mengkolek beberapa yang memang betul-betul bisa diandalkan, walaupun informasinya yang kita kolek tidak sebanyak seorang profesional. It is vitally important that the following rules be adhered to, both for safety and for maximizing the potential benefit of stretching. Nah, dengan rules tadi bukan hanya terhindar dari cedera, tapi juga kita dapat di sini sebetulnya benefit of stretchingnya maximize, jadi lebih maksimum itu. There is often confusion and concern about which stretches are good and which stretches are bad. Ternyata di luar sana juga suka membingungkan ya, mana sih stretching yang bagus, mana stretching yang baik, yang jelek. In most cases, someone has told the inquirer that they should not do this stretch or that stretch, or that this is good stretch and that is bad. Nah ternyata di sering yang terjadi tuh kadang-kadang gini, jangan ngelakuin stretching ini ya, pelenturan ini jelek, pelenturan itu bagus gitu. Nah standarnya apa nih? Are they only good stretches and bad stretches? Apakah ada pelenturan yang bagus dan pelenturan yang tidak bagus? Is there no middle ground? And if they're good, kalau gitu, how do we decide which ones are good and which are bad? Jadi kita untuk memutuskan ini bagus apa enggak dari mana kan gitu. Nah, di sini dijawab, there is no such thing as good or bad stretch. Jadi sebenarnya nggak ada tuh yang namanya pelenturan yang bagus, pelenturan yang jelek gitu. Just there are no good or bad exercises. There are no good or bad stretches, only what it is appropriate for the specific requirement of the individual. So, a stretch that is perfectly okay for one person may not be not okay. Nah, ini saya setuju sama ini nih. Jadi gini, sebenarnya tidak ada olahraga yang jelek atau yang bagus atau yang jelek. Juga tidak ada stretching yang bagus atau yang jelek. Yang ada adalah tidak cocoknya. Nah, yang ada adalah is not appropriate.
for that person. Contoh misalnya gini, jadi pengusaha itu bagus apa enggak? Ya tergantung orangnya kuat mentalnya apa enggak gitu loh. Jadi karyawan bagus apa enggak? Ya tergantung. Nah, karyawan bagus untuk memang tidak semua profesi ini. Kan sekarang mah kan kesannya kayaknya jadi karyawan tuh hina, jadi pengusaha tuh mulia. Ya enggak begitu cara berpikir. Yang mulia itu yang jujur, yang hina itu yang tidak jujur. Pengusaha juga kalau tukang ngebohongin customernya mah ya jelek gitu. Jadi paham ya maksudnya ya. Jadi there is no such thing as good or bad stretch. Jadi nggak ada tuh pelenturan, ini pelenturannya jelek, ini pelenturannya bagus, enggak. Tapi yang ada adalah pelenturan apa yang cocok dengan kondisi saya sehingga tidak salah pelenturan. Contoh misalnya teman-teman yang tadi ada yang nanya ya, tulang belakang saya sakit. Nah, yang cocok pelenturan buat dia belum tentu cocok untuk teman-teman yang tidak tulang belakangnya sakit. Atau kadang-kadang malah gini, karena kekurangan keilmuan, malah harusnya yang di stretch atau dipelenturin tulang belakang, olahraganya treadmill gitu kan, ternyambung gitu. Atau harusnya tulang belakang, olahraganya malah ngangkat-ngangkat beban, kan nggak nyambung. Nah, contoh misalnya tadi ada temen yang kesini ya, Kang Saat tadinya. Jadi dia punya persoalan adalah ingin jadi Arnold Schwarzenegger. Jadi ingin seperti Arnold lah ya. Jadi nge-gym, sedangkan ototnya itu nggak pernah dibawa ke gym, nggak pernah dibawa, ototnya udah lama tidur gitu loh. Sehingga untuk peralihan menuju otot yang berisi dan bagus diperlukan pelatihan sebelumnya dulu, yaitu namanya berenang. Tapi yang terjadi adalah ingin memaksakan kehendak. Kalau saya melihatnya gini ya, jadi fungsi atau internal atau konteks diri kita lebih penting dari apa yang akan kita lakukan. Jadi contohnya, jadi yang dibutuhin sama dia, contoh misalnya, yang dibutuhin sama dia itu sebenarnya adalah penguatan otot atau penguatan otot dalam bentuk misalnya berenang dan lain-lain, bukan nge-gym gitu loh. Terus dia nge-gym, terus akhirnya terjadi cedera. Nah, yang salah itu bukan nge-gymnya, yang salah itu konteks dirinya yang belum siap untuk nge-gym. Kita datang ke seminar misalnya, seorang pengusaha yang punya omset 10 miliar sebulan. Terus kita bilang, bullshit lah 10 miliar. Bukan 10 miliar bullshit, karena pikiran dia belum nyampe. Jadi konteks dirinya itu mangkuk pribadinya, kapasitas dirinya belum siap nerima materi, dapetin uang 10 miliar sebulan. Terus kita bilang seminarnya bullshit gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi balik lagi ke sini, bukan stretchingnya yang salah yang bikin sakit, tapi kondisi tubuhnya yang tidak cocok dengan stretching itu. Mungkin cocoknya nanti sebulan kemudian, mungkin cocoknya nanti 20 tahun kemudian, 2 bulan kemudian. Tapi bukan berarti stretchingnya tidak cocok. Let me use an example, Debia. A person with a shoulder injury would not be expected to do push up or freestyle swimming, but that doesn't mean that there is a bad exercises. Jadi orang yang dengan sakit di pundak atau frozen shoulder misalnya, terus disuruh push up, ini bukan stretching yang bagus menurut si buku ini. Now, sekarang consider the same scenario from a stretching viewpoint. The same person should avoid shoulder stretches, but that doesn't mean all the shoulder stretches are bad. Nah, jadi bukan berarti ketika orang tersebut menghindari beberapa pelenturan yang berkaitan dengan bahu, bukan berarti stretching bahu itu jelek tuh buat kondisi dia saat itu gitu. The stretch itself is neither good nor bad. Nah, jadi intinya ya dari POV ya, point of view, bahwa bukan stretchingnya yang jelek. It is the way the stretch is performed and by whom it is being performed that makes stretching either effective or unsafe, or ineffective and harmful. Jadi dari sisi orangnya, ketika diterapkan stretching pada orang yang tidak tepat, maka stretching itu jadi berbahaya. To place a particular stretch into a category of good or bad is foolish and dangerous.
To label a stretch good to give people the impression that they can do stretch whenever gitu. The specific requirement of the individual are what is important. Remember, stretches are neither good nor bad. However, when choosing a stretch, there are a number of precaution and checks. Nah, jadi di sini dia memberi seperti pakem gitu ya, pakem standar. Kalau ini melakukan stretching, maka inilah pakemnya supaya stretchingnya aman. Pertama, firstly, make a general review of the individual. Are they healthy and physically active, or have they been leading a sedentary lifestyle for the 5 years? Are they professional athlete? Are they recovering from a serious injury? Do they have aches, pain, or muscle joint stiffness in any area of their body? Ini sebenarnya dia ingin menggali. Jadi first a general review of the individual. Jadi gali orang itu seorang profesional atau bukan. Dia 5 tahun terakhir olahraga apa enggak? Ototnya gimana? Ada cedera apa enggak? Jadi kita menggali informasi dari orang dari kondisi kita pribadi lah misalnya. Contoh misalnya gini. Misalnya kita nggak pernah olahraga nih 10 tahun terakhir. Terus kita ada injur tuh ada cedera misalnya di daerah bahu. Ya maka stretchingnya juga harus memperhatikan kondisi itu gitu, maksud buku ini gitu loh. Kondisi kita udah 10 tahun nggak olahraga, ini jangan berlebihan. Kita ada contoh ada cedera di bahu, maka stretchingnya harus perlahan-lahan di daerah bahu, karena kan sekaligus sakit. Jadi maksud dia tuh kondisi seseorang, ini balik lagi, kondisi seseorang tidak bisa disamakan dari kondisi A dan kondisi B, karena kondisinya berbeda-beda. Satu misal dia seorang atlet, yang satu enggak. Dia misalnya rajin olahraga, yang satu enggak. Yang satu punya cedera, yang satu enggak. Nah, maka kondisi stretchingnya akan berbeda. Secondly, make a specific review of the area or muscle group to be stretched. Are the muscle healthy? Is there any damage to the joint, ligament, tendon? Has the area been injured recently or it is still recovering from injury? Nah, di sini ngomong lagi secondly, dia ngomong ke area-area lokal. Contoh misalnya, apakah misalnya di lutut ada ligamen yang putus, atau tendon yang putus, atau ada muscle yang robek, atau ada luka dan lain-lain, ada cedera dan lain-lain, maka perlakuannya akan berbeda gitu. Contoh misalnya dia pernah patah di daerah mana, tulangnya pernah patah, maka stretchingnya juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang pernah dialami dulu. Nah seperti itu teman-teman, mungkin ada pertanyaan, benar-benar ada pertanyaan nih, jadi saya ngejelasin doang. Stretching ini seperti melumasi, jadi stretching ini seperti mengawali, kalau dalam seks rumah tangga mah kayak kita mah prolog gitu ya, pemanasan lah gitu. Nah pemanasan ini penting gitu untuk apapun, termasuk juga pemanasan ketika ingin kita masuk ke obrolan orang yang pengen kita temui gitu kan, disebutnya prolog. Nanti masuk ke isi dan epilog lah seperti itu. Jadi stretching ini banyak mengalami teman-teman yang datang ke sini tuh cedera tuh gara-gara nggak stretching kalau saya lihat gitu loh. Entah yang kasusnya di bulu tangkis, semua kayak gitu. Nah apalagi kalau memang udah faktor yang mempengaruhi banyak hal. Contoh misalnya udah mah tubuhnya ada masalah di kelenturan, terus olahraga, stretching enggak, kondisi baru pulang kerja, kelelahan, main terlalu asik, akhirnya memporsir. Padahal kondisi itu udah lelah, stretchingnya enggak gitu loh. Nah minimal kan stretching itu tadi mempersiapkan si ototnya, ini kan enggak. Abis udahan main selesai, enggak stretching lagi, enggak ada pendinginan. Capek, pikirannya apa? Kalau capek diistirahatin juga hilang. Buktinya pas bangun malah tambah sakit badan. Nah, jadi kalau gini loh ya, kalau kita olahraga, makin hari olahraga tuh makin sakit, berarti ada yang salah gitu loh. Jadi diolahragain makin hari, makin tahun diolahragain makin sakit. Dan tujuan olahraga emang apa? Supaya sehat salah satunya. Walaupun sehat itu tidak harus selalu dari olahraga ya. Cuman salah satu tujuan olahraga adalah sehat. Nah ini olahraga malah tambah cedera. Bangun tidur malah jadi nggak seger, bangun tidur badannya udah sakit. Ya berarti harus dipertanyakan apa yang tentunya salah,
apa tidak stretching dan lain-lain gitu. Nah, jadi maksudnya loh, olahraga tujuannya jadi kayak gini loh. Tujuan jualan apa? Supaya dapat untung. Tapi jualan bertahun-tahun nggak punya duit gitu. Lah selama ini jualan kemana aja sama gitu kan? Tujuan sekolah apa? Oh, supaya jadi orang yang beradab, berpikir secara runut dan kritis. Sekolah bertahun-tahun kelakuan kayak orang gak sekolah gitu. Ya buat apa sekolahan kayak gitu? Buat apa stretching? Sorry. Buat apa olahraga bertahun-tahun? Kok tubuh jadi malah gak enak ya? Ya ngapain olahraga gitu bahasanya lah. Terus saya menemuin orang-orang di sini kok olahraga malah jadi ankle sakit lah, ligamen putus lah, segala macem gitu loh. Olahraga lo untuk apa? Untuk mencederai diri sendiri kan enggak. Nah, berarti kita harus tahu juga rules dan safety dari yang kita lakukan. Ya lebih ya wajar ya kalau kita punya kegiatan yang fisik terus kemudian ada cedera, itu wajar. Wajar tuh bukan berarti terus kita tidak belajar ya. Wajar tuh maksudnya kalau kita main bola ya ada baret-baret. Kalau kita olahraga capek wajar. Kalau kita, nah ini Mama Dira nih nyimak. Makasih Mama Dira ini rajin nih, tiap malam pasti ngikutin live ini nih Mama Dira. Jadi kalau cara pandang saya mah gitu sih. Olahraga, bahkan guru saya itu tapi menurut saya terlalu ekstrim ya. Dia bilang, buat apa olahraga kalau bikin badan kita jadi cedera, dia bilang gitu. Ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi jangan juga salah ngambil kesimpulan gitu ya. Kayak contoh di hasil penelitian di Bogor tuh katanya banyak ibu-ibu rumah tangga dari kasus HIV yang 4.000 orang HIV itu hampir setengahnya lah ya, nggak setengah, 1.000 sekian, 30%-nya itu ibu rumah tangganya tuh tertular HIV dari suaminya yang suka jajan gitu. Terus komentar netizen apa? Untung gue nggak punya suami katanya. Ya kan nggak gitu juga kesimpulannya kali. Sama kayak orang misalnya apa misalnya ya begitulah, kadang-kadang kita sering salah ngambil kesimpulan gitu ya tentang ini. Jadi bukan olahraganya yang salah, tapi kita tidak memposisikan muscle kita, stretching kita sebagai sebuah pelenturan gitu loh. Nah, saya ngomong tentang ini udah warm up udah. Nah, besok diterusin lagi lah. Saya sama major muscle composing. Kadang-kadang terlalu ngomong ini juga capek juga ya. Banyak juga. Ini banyak juga nih buku nih. When to stretch. Nah, nanti baru bab 3 kita masuk ke setiap segmen. Misalnya untuk men-stretching daerah leher gimana caranya, seperti itu ya. Jadi ikutin terus lah ini. Nah, ngomong tentang program di Rehab Indonesia ya. Rehab Indonesia ini salah satunya kan memang kita programnya kan hanya terapi lah ya. Cuma nanti saya ke depannya rencana mau tentang program di Rehab Indonesia ya. Rehab Indonesia ini salah satunya kan memang kita programnya kan hanya terapi lah ya. Terapi di luar Bandung itu rencana keluar dari Bandung tuh yang deket-deket dulu lah. Misalnya daerah Jakarta misalnya. Ini kalau ada yang mau beli bukunya ya, ini namanya Anatomy of Stretching, ini bagus nih bukunya. Live mulai jam 2 saya mah live Mama Dira nggak pernah ada patokannya, intinya mah habis Isya lah, habis sholat Isya saya biar lebih tenang, habis sholat Isya biasanya. Dan sekarang saya lagi ingin merutinkan live gitu tiap malam, ya apa aja lah. Mungkin nanti Jumat malam ya kita menghadirkan lagi yang namanya klien kita yang mengalami banyak perubahan. Jadi namanya Pak Ali Musa ya, kalau nggak salah TAI ya. TAI nyaksiinnya sih. Pak Ali Musa ini ternyata di terapi di Indonesia banyak perubahan. Tapi ceritanya lucu. Ceritanya salah satunya jadi beliau tuh
datang ke Rehab Indonesia terus diterapi. Nah, selama 2 minggu katanya badannya sakit-sakit. Nah, badan sakit-sakit pasien tuh macam-macam reaksinya. Ada yang ribut misalnya, 2 hari Pak, kenapa ya? Kok saya jadi nggak bisa jalan, kok jadi gitu gitu loh. Ya saya bilang tunggu aja dulu seminggu gitu loh. Kalau nggak bisa jalan selamanya baru komplain ke sini gitu. Kalau nggak bisa jalan 2 hari mah santai. Nah akhirnya ketika 2 minggu itu nggak bisa jalan, masuk minggu ketiga itu hampir semua keluhan yang biasa beliau rasakan tuh sudah nggak ada gitu. Jadi tadinya kan jalannya susah ya. Nah, akhirnya dari kejadian itu Pak Ali Musa tuh ceritalah sampai tetangganya ada yang kesini, ada 3 orang tetangganya datang ke sini. Tapi juga jangan disamakan gini ya, misalnya mah ini suara aman ya Mah ya. Tapi jangan disamakan juga gini, kalau Pak Ali Musa aja sembuh, maka pasien lain sembuh. Ya belum tentu juga gitu. Yang cocok dari manusia ada, yang enggak juga ada juga gitu. Karena ini bukan sifatnya seperti jualan melon gitu, melon manis. Kalau di pesek manis, semua orang bisa ngerasain manis ya nggak belum tentu kayak gitu. Sistem tubuh orang tuh beda-beda, pengobatan tuh beda. Pengobatan tuh ada metodenya memang, ada logika cara berpikirnya, tapi setiap orang tuh akan merasakan dampak yang berbeda-beda. Dan tubuhnya juga beda-beda tuh. Rezeki beda-beda, tubuhnya beda-beda, takdir kematiannya berbeda, takdir rezekinya berbeda kan seperti itu. Termasuk juga takdir kesembuhannya. Nah, jadi Pak Ali Musa itu seperti itu. Nanti saksikan di Jumat malam ya. Ini kan hari Rabu, besok Kamis, Jumat. Jumat insya Allah kita live bersama klien untuk cerita lebih panjang mengenai pengalaman beliau. Loh, biasa kalau live mah ngantuknya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang stretching. Kalau nggak ada ya kita sudahi aja lah. Dan untuk jadwal Sabtu Minggu masih tersedia ya. Tadi kan ada yang nanya tuh. Nah, itu jadwal masih tersedia. Jadi jadwal untuk hari Sabtu Minggu masih banyak. Tapi kalau untuk besok kan hari Kamis ya. Itu jadwal 15 orangnya 15 orang tuh udah full. Besok tuh 15 orang saya. Gitu, mudah-mudahan saya dikasih kesehatan, teman-teman yang datang ke sini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Indonesia mah nggak bisa ngasih kesehatan lah ya. Udah bukan kita yang menyehatkan. Gitu. Mungkin ada yang bertanya gitu. Jadi kalau dari Indonesia itu sistemnya seperti apa sih? Jadi sebenarnya kita mah hanya menterapi bagian dari sistem tubuh yang kita sebut sebagai muskuloskeletal ya, muscle dan skeletal. Tapi yang pertama itu skeletal. Skeletal itu apa sih? Tulang rangka. Tulang rangka tuh keseluruhan loh ya. Awal sampai akhir stretching yang baik dan benar gimana Pak? Wah itu mah jawabannya Pak Agus Setiawan. Panjang. Saya tuh ngejelasin ini udah 3 hari. Dia dari awal yang baik dan benar benar. Jadi ini kan dari tadi disebutin ya. There is no such thing good or bad about stretching. Jadi sebenarnya stretching itu nggak ada yang baik dan yang benar. Tuh, there is no such thing as a good or bad stretch. Jadi stretching, nah ini mau saya jelasin nih Pak Agus. Jadi gerakannya gimana? Jadi tidak kan sering ditanyakan gini. Sebenarnya stretching yang baik tuh kayak gimana sih? Stretching yang jelek tuh kayak gimana? Jadi dijelasin di buku ini tidak ada stretching yang baik, tidak ada stretching yang bagus. Yang ada adalah tubuh kita seperti apa gitu. Jadi saya cocok nih sama penjelasan ini. Jadi kalau orang lagi cedera bahu, ya stretchingnya ke arah bahu, tapi tidak seperti sebebas orang stretching kalau tidak ada cederanya. Jadi harus dipersiapkan konteks si tubuh kitanya gitu. Makanya disebutkan di sini kan. Only appropriate for a specific requirement of individual. Jadi kita tuh kan individu ya.
individu yang punya kebutuhan. Nah, kebutuhan stretchingnya seperti apa? Contoh tadi ada yang nanya, kok tulang belakang saya sakit ya? Berarti kebutuhan dia adalah di stretching tulang belakang yang lebih maksimal. Jangan misalnya stretch yang sakit mah tulang belakang itu nggak nyaman, terus olahraganya lari, ya nggak nyambung. Bukan nggak nyambung sih, masih nyambung sih, cuman tidak spesifik ke arah kebutuhannya. Saya nggak enak nih leher, terus yang di stretching kaki, kan nggak nyambung ya. Yang di stretching malah olahraga sepeda. Ibu yang sakitnya leher. Oke, leher nyambung ke tulang belakang, lenturin tulang belakangnya. Leher lebih dekat ke arah bahu, lenturin stretching bahunya. Nah, tadi kan Pak Iwan bilang gerakannya seperti apa. Di sini Pak Iwan ada babnya sampai 14. Nanti mungkin masuk di hari keberapa? Hari keberapa ya? Mana sih? Nanti boleh masuk tuh segmen-segmen tuh. Contoh misalnya chapter 3 atau bab 3 neck and shoulder. Jadi nanti saya ngejelasin tentang gerakan-gerakan stretching di daerah leher sama daerah pundak gitu. Nanti pengaruhnya kemana aja sih? Nanti kita bicarain nih, otot yang ada di leher tuh kayak gimana, otot yang ada di pundak tuh kayak gimana. Terus nanti mungkin ada yang bilang, saya mah nggak penting nggak penting, saya akan jelasin gitu loh. Jadi nama-namanya aja gitu loh. Walaupun kita tidak akan jadi profesional seperti fisioterapis dan lain-lain. Cuman jadi kebayang di dalam tubuh kita tuh kayak gitu gitu loh. Nah, ketika seperti itu nanti kita bisa nyelesain daerah-daerah leher dan otot-otot yang tegang daerah leher dan daerah pundak. Kapan itu ya? Tungguin aja terus tiap malam nih saya nih nanti ngebahas ini. Bukunya ini nih. Mau beli sendiri mah enggak gitu. Jadi nanti ada pembahasan mengenai gerakan-gerakan di segmen berikutnya. Jadi bab 3 membicarakan tentang leher dan bahu. Kemudian nanti di chapter 4 berbicara tentang arm and chest. Gitu ya. Dada, daerah dada sama tangan. Terus nanti bab 5-nya kita ngebicarain mengenai stomach, perut. Nah, stretching perut kayak gimana sih? Ini kan sifatnya kan bukan seperti ini ya, seperti pakem kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ini kan sebenarnya kan teknik dan pemikiran manusia ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Alma Hermawan 21. Kak, kalau urat kejepit diurut gitu nggak kenapa-napa kan? Urat kejepitnya kayak apa? Saya kasih clue-nya ya. Persendian ini kan persambungannya persendian, join disebutnya. Persendian itu diterapinya dengan cara stretching. Stretching tuh ya dilenturi, ditarik, ya pokoknya gitulah ya. Di reposisi, mereka nyebutnya reposisi di stretching. Reposisi juga sebenarnya stretching juga, cuman ada reposisi yang tanda kutip ekstrim, ada reposisi yang santai. Kalau otot, berkaitan dengan otot itu diterapinya dengan dimasas, dipijat. Jadi pijat berkaitan dengan otot, stretching berkaitan dengan sendi. Gitu. Dua itu aja yang di rehabilitasi itu yang dilakukan itu. Di chiropractic ya kayak gitu stretchingnya. Terus nanti di dunia pijat dia pijat, di dunia Thai massage ya di stretching ya. Ya itu aja. Makanya nama keilmuannya kan muskuloskeletal. Nah, contoh nih misalnya nih kelihatan nih gambarnya. Nah, nanti kayak gini-gini nih. Ini stretching buat leher. Nanti kan tadi pertanyaan Pak Iwan ya. Atau kita di tengah-tengah. Contoh ini stretching buat tangan, di arah tangan. Nanti otot-otot apa aja sih yang terlibat gitu loh. Nah, otot-otot ini nanti saya jelasin. Nah, nanti ini secara kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil dalam hidup kita gitu loh. Dalam hidup kita misalnya masalah-masalah kita berkaitan dengan muskuloskeletal. Tapi Pak, kalau diurut suka ngedadak jadi tambah sakit. Oke. Pijat, stretching dan apapun ilmu yang kita sebut itu semua tuh butuh yang namanya penguasaan. Kita nyebutnya master.
kita nyebutnya expert, kita nyebutnya praktisi. Nah, ya berikan kepada orang, kalau bahasa hadis itu jangan memberi, jadi berikan kepada amanah, berikan kepada orang yang menguasai gitu, yang paham, yang expert. Tunggu kehancurannya kayak gitu. Kita kadang-kadang sering nyalahin pijat gitu loh. Sebenarnya bukan pijatnya yang salah. Pijat di tangan siapa itu yang jadi salah. Terus kemudian kita nanti awas ya, misalnya punten ini kalau ada yang di medis. Awas ya jangan dipijat. Bukan pijatnya yang salah loh. Ini kok kita sering nyalahin pijat ya. Pijat itu keilmuan yang udah turun temurun dari nenek moyang, dan itu salah satu keunggulan kita di dunia timur, karena dunia barat tuh nggak punya mereka referensi pijat. Oh tapi ada pijat Hawaii, terus yang massage spa juga kan sebetulnya kan saya lupa Belgian method apa Swiss method, saya lupa kemarin baca. Oh mereka punya, mereka ngambil dari mana? Pijat itu tuh referensinya tuh hanya di timur. Iya Pak, saya akan berobat medis dari jangan dipijat. Hah? Di medis saya mah bukan medis puntennya. Jadi yang disaranin dipijat, yang disalahin pijatnya. Padahal bukan pijatnya yang salah. Di tangan siapa pijat itu salah. Sama aja kayak gini loh. Nah ini kita sering salah ngambil kesimpulan kan gini. Awas ya jangan ke pesantren. Nanti mah di pesantren diajarinnya begini. Ya di pesantren mana yang ngajarin kayak gitu? Jadi pesantren yang disalahin. Kita tuh gampang nyalain sesuatu tanpa berpikir secara kritis gitu. Nanti nyalainlah pesantren, nanti nyalainlah jangan bergaul sama ini begini. Bukan, kita benerin cara pandang kita. Bukan masalah di teknis atau metodenya, tapi di tangan siapa. Saya tuh banyak menyaksikan ya. Ini saya, karena saya bergerak di dunia tradisional ya. Banyak sekali yang bisa diselesaikan oleh pijat. Nanti ada yang ngomong, itu kan begini. Ya terserah, ini kan pendapat saya lah. Kalau itu bisa dipijat dan gak perlu dioperasi, itu ngapain dioperasi gitu loh. Kalau emang itu bisa dilakukan pelenturan, terus sakit kepala hilang, ngapain minum obat kan gitu. Kita tuh karena ketidaktahuan, satu ketidaktahuan, dan kedua kita hidup di zaman modern di mana semua serba instan gitu loh. Ya kalau sakit kepala bisa minum obat, ngapain stretching begini-begini gitu loh. Kan pasti mikirnya begitu. Baru ketika udah kecanduan obat, kemudian terjadi side effect misalnya jadi sakit lambung, baru mikir ini harusnya diapain ya gitu. Jadi selama belum ada side effect mah, salam Kang dari Amir MCO, mangga Kang Amir sama-sama. Nah ini juga MCO kan salah satu metode kan. MCO itu massase cedera olahraga. Nah massase cedera olahraga tuh dia mengambil skup yang lebih kecil lagi, yaitu namanya tadi cedera olahraga tadi. Tapi saya banyak menyaksikan massage itu banyak menyelesaikan masalah gitu loh. Terus nanti ada, wah ini ada malpraktek dari massage, oh begini. Lah emang di medis nggak ada malpraktek. Saya kalau udah ngomongin malpraktek, saya kadang-kadang kesel juga nih. Keselnya tuh gini loh. Selalu yang disalahin tuh malpraktek tuh di dunia tradisional. Kenapa? Karena tradisional itu tidak banyak yang menguasai teknik dengan benar gitu. Terus kedua, tidak bisa dievaluasi karena tidak terkendali lah. Beda dengan misalnya kalau dokter, dokter mana panggil, misalnya dia dibawa ID mana, dievaluasi kan gitu. Ya kalau tradisional siapa yang mau evaluasi? Udah terjadi ada yang meninggal baru gitu. Jadi kelemahannya di situ. Tapi kalau saya sih lebih cenderung jangan nyalain massasnya gitu loh. Massage tuh kalau kita mau dalemin lagi, luar biasa gitu loh. Bahkan di teknik-teknik yang di luar negeri tuh saya perhatiin yang lengkap itu salah satunya kalau chiropractic digabungkan dengan massage, itu udah keren lah pokoknya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah muskuloskeletal, maka jangan terfokus juga tentang persendiannya terus. Ini kalau di chiropractic kan persendiannya aja gitu. Walaupun kita juga sering miskonsepsi juga sih. Sekarang kita informasi yang paling kita mudah tuh dari mana sih? Dari medsos kan.
Apa iya medsos semuanya benar gitu? Kan enggak. Terus kita main ngejudge aja, oh begini-begini dari medsos-medsos juga gitu. Nah, sebenarnya mah konsep yang sebenarnya yang saya pahami ya adalah perbaiki daerah sendinya, tapi juga perbaiki daerah ototnya. Itu yang lebih lengkap seperti itu. Terus kita bilang lah nggak boleh dimasak segala macam. Dari zaman baheula ge, pijat tuh udah ada sebelum ada kedokteran juga. Contoh misalnya juga kita sering bukan hanya menyalahkan metode, kita juga kadang-kadang sering ya kita gampang menyalahkan lah gitu. Intinya nyari nyari kambing hitam dari sebuah masalah gitu. Dan kita cenderung tidak malas berpikir kritis tuh. Berpikir kritis kan perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi mudah untuk menyalahkan lah gitu. Tadi ada pertanyaan di atas deh, coba saya lihat ya. Salam dari Amir, Amir guys, saya lupa yang mana nih. Nah iya tuh kalau di Malaysia nggak boleh diurut, Bismillah kan suges aja saya mah semua. Ya nggak apa-apalah. Bahasa kalau saya bahasanya gini. Ini siapa ya episode? Kalau saya mikirnya gini kadang-kadang eh, di dunia di dunia terapi juga kadang-kadang kan main kontra-kontraan gitu ya, misalnya ya awas ya jangan dipijit gitu, terus yang nanti yang jangan dipijit awas ya jangan ke tradisional, nanti orang tradisional bilang awas ya jangan ke medis. Jadi berantem semua itu. Kalau sekarang mah saya mah terserah mau ke medis mangga gitu loh, karena rezeki kesembuhan itu kan bukan bukan dari rehabilitasi, bukan dari medis ya. Banyak kasih yang di medis yang sembuh banyak. Bahkan teman-teman saya sering lihat di postingan-postingan tuh mereka tuh banyak yang ke ini ya, ke Penang, terus ke Malaysia, ke Singapura, katanya secara biaya misalnya untuk penanganan jantung lebih murah dan lain-lain itu. Sekarang katanya lebih profesional lah katanya seperti itu ya. Terus tidak ada ngantri dan lain-lain. Dan banyak itu. Jadi dengan kemajuan teknologi yang sekarang tuh banyak juga yang bisa tertolong dengan medis. Bukan banyak ya, emang sekarang kan mainstreamnya medis. Tapi kita juga harus open minded juga bahwa eh, dunia tradisional juga banyak bisa menyelesaikan masalah gitu. Ya itu mah pilihan gitu. Yang ke medis ya mah enggak, itu mau nyala-nyalakan tradisional gitu. Yang tradisional juga jangan nyala-nyalain ke medis, itu mah pilihan. Misalnya tangan saya potong, ya potong teh patah gitu ya. Mau dibenerin ke medis mangga, mau dibenerin ke tradisional mangga, tapi jangan nyalahin medisnya atau dokternya, karena itu pilihan kita. Kita sebelum ke dokter ke medis kan kita tahu dulu dia tuh reputasinya seperti apa gitu. Karena kalau kita ngomong masalah kematian, di medis juga banyak yang mati gitu loh. Kakak biar hilangin pusing sama pinggang sakit gimana? Stretching, Mas Eza, gitu. Ya tergantung balik cara pandang kita lagi. Kalau kita ingin mendapatkan kesehatan seperti apa, yaitu yang ngomongin ini tadi disebut tidak, there is no such thing a bad or good. Itu tergantung dari konteks kita lagi. Kayak ada orang misalnya berdebat antara orang pengusaha, kalau kalau mau dapat apa sih bahasanya, kebebasan finansial jadilah pengusaha gitu, begini begini. Sekarang kan jadi karyawan tuh asal saya yang hina, bukan yang hina itu orang yang tidak jujur baru dihina gitu, bukan masalah jadi pengusaha tidak pengusaha, itu mah hanya pilihan profesi aja, terserah itu. Lagi jadi karyawan gitu dan naon gitu. Nah udah mau jam 9 ya, saya 5 menit lagi udahan, tapi jangan terlalu lama juga nanti bisa over juga gitu. Jadi di orang ada yang dipijat kan akhirnya kan yang diekspos kayak gitu ya, misalnya tahun 2016 hati-hati di chiropractic ada yang meninggal, terus aja yang diomongin yang 2016. Nah, yang meninggal cuma satu. Saya ulang nih ya, yang di chiropractic yang meninggal cuma satu orang. Ributnya sampai kayak gitu. Tapi ada orang tuh mungkin tiap bulan bisa matiin berapa orang tuh, tapi nggak ada yang ribut gitu. Jadi ini kan kalau bahasanya Dahlan Iskan tuh kan jadi kebenaran baru sebetulnya. Kebenaran baru tuh kebenaran yang direkayasa. Sekarang kita tuh melihat kebenaran tuh dari point of view, bukan dari kebenaran secara fakta gitu.
Ya, kebenaran yang di engineering, direkayasa gitu. Seakan-akan kita melihat kebenaran padahal bukan. Itu medsos tuh kayak gitu. Pernah gak sih ngelihat konten tentang makanan, oh kuliner apa, pasti datangnya mah biasa aja. Pas makan, ini yang viral di medsos. Gitu. Makanya teman-teman yang karya Indonesia juga jangan, dari mana saya mau ke sana kah mau dipijat. Ya di sini ada pijat juga, ada stretching ya kayak chiropractic. Terus ada juga misalnya teman-teman yang ke Rehabilitasia ya baru tahu kok terapinya kayak gini ya. Lo emang terapinya mau kayak gimana? Terapinya mau disembur gitu pakai air kan enggak. Rehabilitasia kan di terapi itu hampir 1 jam ya. Satu orang 1 jam, 30 menit sama saya, 30 menit nanti pelanturan sama Pak Agus. Jadi bukannya, jadi beberapa tuh ada yang kesini tuh bukan nyari kesembuhan, kesini tuh cuma nyari percobaan aja gitu. Oh, coba-coba gitu. Makanya karena niatnya coba-coba, ya dapatnya juga coba-coba, udah bukan kesembuhan misalnya. Kok sakit ya di terapi, emang sakit di terapi. Nah, sebentar lagi mau selesai ya. Ini apa nih? Nah, teman-teman seperti itu. Pak Hendrik, saya rekan terapi day sukses terus. Mimi, Teh Mimi Caca. Pak Hendrik, saya rek terapi day. Teh Mimi sakit apa kemarin? Bu Mimi atau Teh Mimi? Teh Caca. Kemarin sakit apa sih, perubahannya seperti apa? Ya di Indonesia kita sekarang bahasnya seperti itu ya, progresnya seperti apa. Kita mah nggak bisa nyembuhin, kita hanya bisa membantu mengurangi dampak dari sakitnya. Kayak tadi saya ngobrol gitu, kadang-kadang pasien datang ke sini tuh kan mantap-mantap ya, saraf kejepitnya dari kapan bu? Sudah 15 tahun yang lalu. Baik, 15 tahun yang lalu di terapinya baru sekarang. Ibu udah kemana aja? Udah kesini kesini sini. Ya udah bu, kalau memang udah kesini nggak sembuh ya kesini jangan berharap sembuh lah. Berharap aja ada perubahan gitu. Perubahan itu kan lebih bisa bisa diterapkan ya dibanding nggak sembuh nih ya atuh sakit 15 tahun pengen sembuh. Sembuh tuh karena dalam pikiran sembuh pasien yang datang ke sini itu totally gitu loh, totally cure, totally normal ya. 15 tahun sakit apa kalau dibuat jalan tuh sakit dan kadang nurunin tangga kayak mau lepas gitu. Kak Arsia, kalau masalah jalan sakit tuh saya kurang paham ya sakitnya gimana. Apa sakitnya di daerah pinggul? Ketika kita jalan tuh banyak gak yang terlibat? Banyak. Oh lutut, berarti lututnya kenapa? Apakah pernah jatuh? Kalau jatuh, kenapa? Gimana jatuhnya? Atau pernah olahraga cedera? Kalau memang tidak itu semua, sudah berapa lama sakitnya? Jadi sebuah sakit itu dituruni dulu, general informationnya, itu nanti ada spesifik, baru ketemu. Kayak contoh tadi siang ya, dia bilang lututnya sakit, ternyata bukan di lutut, ternyata area yang jadi area otot yang melewati lutut, jadi seakan-akan lutut yang sakit, ternyata bukan lutut gitu loh. Dicari-cari ini ketemu. Nah, untuk menemukan sakit itu tuh ada keilmuannya dan itu susah loh. Contoh misalnya dirimu datang ke psikiater. Oh, Bapak sakit apa? Oh, dulu gimana Pak masa kecilnya? Jadi ngobrol sama psikiater itu untuk nemuin masalahnya dulu. Bukan nyembuhinnya ya. Ngobrol untuk nemuin masalahnya. Oh, Bapak tuh punya trauma dulu lagi kecil. Jadi baru nemuin masalahnya dulu. Ngobrolnya 2 jam. Ya kita mah hanya langsung prak gitu sembuh. Ya prak dari mana ketemu masalahnya juga belum. Jadi kata kuncinya adalah sebelum menyelesaikan masalah, temukan dulu masalahnya gitu. Nemuin masalahnya aja nggak bisa gitu. Dok, saya sakit kepala, ya udah di CT scan, bisa ada penyumbatan. Pas udah CT scan, kesimpulannya adalah normal. Oh normal, tanya lagi sama pihak yang CT scan itu. Kalau normal, kenapa sakit kepala? Gitu. Kan aneh, kesimpulan normal. Alatnya canggih CT scan. Nemuin masalahnya aja nggak ketemu gitu loh.
Kalau nemuin masalahnya nggak ketemu, kira-kira bisa nyelesain masalahnya nggak? Ya enggak gitu loh. Apalagi nemu Ipong. Jadi masalahnya dulu ketemu, baru permasalahannya bisa diselesain. Itu prinsip di Republik Indonesia seperti itu. Makanya kita punya serangkaian pemeriksaan. Baru ditentuin ini tadi saya ke pasmen itu kena tackle nah. Arshala. Jadi ada histori, ada perabaan, ada pemeriksaan secara apa namanya, secara fisik. Itulah baru kita menemukan masalah yang sesungguhnya gitu loh. Karena ada orang ngerasa sakit di pinggang padahal bukan pinggangnya yang sakit. Ada orang merasa sakit di kepala padahal bukan kepalanya yang sakit. Ada orang merasa sakit di bahu padahal bukan bahunya yang sakit. Gitu. Karena tubuh itu kompleks. Dan ketika kita baca buku, ketika kita belajar keilmuan dan lain-lain, yang kita pelajari adalah sebuah pola yang ditemukan yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan itu. Jadi ilmu pengetahuan adalah isinya pola hasil riset para pemikir, para akademisi dan lain-lainnya. Itu yang saya pelajari itu. Nah, berarti pola-pola itulah ya, dari cara itu kita menemukan masalah. Contoh misalnya seorang dokter hewan, untuk menemukan ada masalah dia apa? Dia cek, oh ini tuh kotoran hewannya berbaunya seperti ini, warnanya warna kuning. Oh berarti dia ada masalah di pencernaan. Jadi kan membicarakannya tentang indikator-indikator dulu. Oh kalau dia seorang apa ya? Seorang tata kota, untuk oh terjadi begini, banjir itu karena penyerapan kurang. Oh ternyata lahan di kota ini berkurang, lahan penyerapannya sekian persen, begini semua itu. Baru ketika ketemu masalahnya diturunin masalahnya, baru baru diambil tindakan. Jadi di Indonesia tuh bukan gini, ya Pak tiduran langsung itu bukan terapi kayak gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi terapi itu pas datang ke sini nggak sembuh gitu loh, tapi ketemu masalahnya. Oh ternyata masalah saya gitu. Oh, masalah bapak mah nggak bisa disembuhin. Itu kan sebuah penemuan. Jadi kita bisa nemuin bahwa penyakit ini tuh penyakit bawaan dari kecil dan nggak bisa disembuhin. Itu kan sebuah penemuan. Tinggal bagaimana menyikapinya. Mau ridho apa enggak? Ini mah enggak. Selama ini nyari kemana? Sebenarnya masalahnya apa sih gitu? Masalah nggak ketemu-ketemu. Bahkan untuk menemukan masalah aja orang tuh sampai nyari kan ke Singapura, ke rumah sakit ini. Pak sebenarnya masalah saya apa sih? Ke Singapura tuh cuman pengen nanya masalah saya apa sih gitu. Terus nanti ke psikiater, kemana menemuin profesor ini, profesor dokter ini, untuk menemukan yang namanya masalah. Jadi untuk menemukan masalah itu penting gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa menemukan masalah, tidak ada logika untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau dirimu nanti ini teman-teman yang lagi viewer di sini ketemu dengan siapapun, mau depannya ada profesor doktor, mau ada dokternya, mau udah praktek puluhan tahun, kalau nggak bisa ketemu masalahnya, berarti dia bukan orang yang harus ditemui. Saya ulangi ya, kalau kita ketemu orang mengkonsultasikan masalah kita dan dia tidak bisa menemukan masalah kita, berarti dia bukan orang yang harus kita temui. Cari lagi orang yang lain. Ini dunia cuma dia doang. Dan jangan terpukau dengan yang namanya titel. Dengarkan, jadi tangkap sari pembicaraan dia. Kalau dia bisa ngejelasin masalah yang kita hadapi, berarti dia orangnya. Dan gak harus revolusi ya, gak harus saya, siapapun. Pas, oh ini kayaknya bener nih yang diomongin nih. Emang ini yang gue cari, nah itu berarti bener. Kalau masuk logis berarti bener gitu. Tapi kalau ini apa sih, bilangnya normal, gue sakit kepala tapi dibilang normal, itu udah nggak bener. Kita sakit kepala tapi dibilangnya kita tuh normal. Oh bapak tuh normal, baik-baik saja. Gue tuh sakit kepala bukan normal. John Wick 85. Lokasi di mana? Di Bandung. Frozen Soda parah bisa. Kak John Wick kalau emang nggak mau ngedengerin juga nggak apa-apa, lewatin aja. Saya tuh lagi ceramah.
Progesterone parah bisa kak? Nggak bisa kak, cari tempat lain aja kak Jomnik. Di sini nggak bisa yang parah-parah. Kang, saya lagi ngerasain sakit di tulang rusuk sampai ke balikat dan dada, baru cek jantung normal. Jadi sakit di tulang rusuk sampai ke balikat dan dada, baru dicek jantung normal. Kita tuh sering kebiasaan gini ya, kalau ada sakit yang dicek tuh organ gitu. Nah itu juga harus dikoreksi ya. Kalau kita sakit yang dicek organ, kenapa ya selalu kalau sakit yang dicek organ ya? Misalnya gini, nggak bisa napas, yang dicek organ pernapasan. Ya gitu, ini saya ngebuka aja ya. Dalam pernapasan, dalam sistem tubuh yang sangat kompleks ini, itu nggak bisa satu-satu gitu loh. Oh, kalau nggak bisa napas, organ paru-paru gitu. Ternyata hasilnya normal. Tanya lagi kenapa cuman paru-paru saya normal, saya nggak bisa napas gitu loh. Ini harus dipertanggungjawabin. Kalau kita punya satu teori ini, kalau napasnya nggak enak terus dibilang organnya normal, ya bapak normal, ini gue tuh sesak napas gitu. Pak, lutut saya, aku baca satu-satu lah ya, ini jangan terlalu banyak mas. Pak, lutut saya nggak bisa nekuk, udah 4 tahun, nggak tahu harus gimana nyembuhin ini. Ya bisa dibawa ke sini Pak, Pak Nona Kriuk. Jadi kalau nggak bisa nekuk, sakit kali ya di belakangnya kali itu ya. Kalau sakit di belakangnya itu ada namanya fenomena Becker cyst, kista Becker. Jadi di belakang lutut tuh ada tonjolan. Berapa biaya Pak? Biayanya antara 300 sampai 600. Rekaman ini. Jadi gitu ya Kang Pimen. Jadi kalau jantung normal, apakah memang itu rekomendasi dari sana harus dicek jantungnya? Tapi kalau saya mah cara pandangnya, sakit di tulang rusuk sampai ke belikat dan dada, maka keseluruhan yang berkaitan dengan otot-otot daerah dada, keseluruhan yang berkaitan dengan otot-otot daerah belikat, keseluruhan yang berkaitan dengan belikat dan dada, maka keseluruhan yang berkaitan dengan otot-otot daerah dada, keseluruhan yang berkaitan dengan otot-otot daerah belikat, keseluruhan yang berkaitan dengan rehabilitasi terapinya gampang-gampang aja. Yang parah-parah bawa aja ke medis. Untuk sementara kayak gitu ya. Hatur nuhun sudah menyaksikan